Tetapi ingat, ya, membela ajaran Allah itu hukumnya wajib, ada cara-caranya. Tetapi menghina ajaran sesembahan dan ketuhanan orang lain itu hukumnya salah, bang. Dosa kita, bang. Ya, karena kita akan menjadi asbab. Ya, contoh nih. Boleh saya ngomong dikit dulu. Ini yang saya nggak suka. Ini yang nggak saya suka. Ini. Ya, nanti saya yang ngatur lagi, Pak Dek. Ya, tolong yang tidak mau dikatain nggak punya otak. Ya, nanti yang tidak mau saya atur, maaf saya turunkan. Biar kondusif di sini semua. Di sini saya menghadirkan Bang Lugia bukan untuk diadili, tapi Bang Lugia. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Tetapi ingat, ya, membela ajaran Allah itu hukumnya wajib, ada cara-caranya. Tetapi menghina ajaran sesembahan dan ketuhanan orang lain itu hukumnya salah, bang. Dosa kita, bang. Ya, karena kita akan menjadi asbab. Ya, contoh nih. Boleh saya ngomong dikit dulu. Ini yang saya nggak suka. Ini yang nggak saya suka. Ini. Ya, nanti saya yang ngatur lagi, Pak Dek. Ya, tolong yang tidak mau dikatain nggak punya otak. Ya, nanti yang tidak mau saya atur, maaf saya turunkan. Biar kondusif di sini semua. Di sini saya menghadirkan Bang Lugia bukan untuk diadili, tapi Bang Lugia berhak untuk menjawab. Dan apapun jawabannya itu kita dengar dulu sampai Bang Logika itu selesai menjawab. Beri kesempatan dia itu menjawab, jangan dipotong dulu. Nanti teman-teman tak kasih kesempatan ya nanti ya. Siap ya teman-teman ya, ikuti aturan di sini biar kondusif. Kita tidak mau terjadi konflik ya di sini. Bang Lugi apa sudah selesai? Karena aku dikatain dikit lagi. Nanti. Dikit lagi. Dek Mega dini dulu ya, Dek, sabar, Dek. Dek Datu juga sabar. Oke, biar saya lanjutkan dulu. Jadi kalian tuh sebagai adik-adikku ya, untuk Mega dan Datu tuh sabar dulu. Ingat, sabar itu subur itu sabar. Perbanyak kesabaran, ya adikku ya. Oke. Saya lanjutkan, Bang ya. Saya hanya butuh satu, Bang. Tolong Bang Jul, karena saya percaya sama Bang Jul orangnya netral. Bisa nggak diajak singkat sepengetahuan abang pasti belajar agama Islam itu sudah dalam. Coba, adakah cara Rasulullah menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang di luar Islam itu dengan cara mendebat mereka hari ke hari, bulan ke minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Atau para sahabat, ada nggak yang menjadikan contoh untuk kita bisa ini? Karena dakwah itu ya tidak akan baik umat pada abad ini kalau tidak cara perbaikannya sebagaimana yang dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi harus dengan cara yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Di dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang sempurna, bang. Sebaik-baik contoh adalah diri Rasulullah. Maka apabila kita menghadapi para penghujat, maka contoh dengan cara Nabi. Karena Nabi diturunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah, sebodoh-bodoh manusia. Apakah cara perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan cara mendebat mereka. Contoh nih, ya, kita mengenal sahabat Nabi sebelum memeluk Islam, contohnya seperti Umar bin Khattab. Itu adalah sosok yang keras yang ingin niat membunuh Nabi, bang. Apakah Nabi melawan atau para sahabat justru memaki balik mereka? Tidak. Nabi berdakwah dengan rahmatan lil alamin, bukan dengan menghujat sesembahan mereka, bukan. Ya, jadi tolong untuk kalian yang masih membela Zuma, ya, berikan contoh. Siapa contoh yang kalian contoh untuk berapologet ini? Siapa? Tunjukkan saya satu nanti, biar kita diskusikan.
berikutnya. Silakan Bang Juli Fikar, pertanyaan berikutnya Bang. Abang untuk Bang Juli Fikar mau 100 atau 1000 pertanyaan saya akan siap jawab. Silakan. Karena di sini ada beberapa yang mau bertanya, nanti giliran ya. Dan di sini ada Bang Megaloman itu tidak terima. Tapi di sini saya menganjurkan tidak terjadi konflik. Itu aja dulu ya. Apapun yang dijawab oleh Bang Logika, dengarkan. Kalau terjadi perdebatan terpaksa saya cut di sini. Karena di sini saya menghadirkan logika untuk menjawab tanpa ada perdebatan. Itu ya posisinya ya. Dan di sini saya sebagai moderator. Silakan Bang Megaloman untuk apa tuh ya? Berstatement terhadap statementnya Bang Logika. Bang Jul, saya dari tadi diam aja nih Bang Jul. Waalaikumsalam Bang Jul. Sebentar, saya dulu Kang Hasan, saya dulu. Saya kasih kesempatan. Selamat wabarakatuh. Masya Allah, saya Masya Allah, saya itu nggak dikatakan nggak punya otak. Jadi gini Bang, kalau saya sabar sekarang, ya sabar. Saya orangnya sabar. Ya, gini. Ketika Anda mengatakan saya nggak punya otak karena gara-gara saya bertanya tentang hal itu, harusnya Anda di awal tuh mikir kalau Anda mengikuti guru Anda dan apalagi Anda sebagai umat Islam itu dilarang untuk menista sesembahan orang lain, Anda otomatis tidak akan melakukan hal seperti itu, yaitu pargoy, memakai kostum Tuhan yang disembah oleh orang lain di depan umum. Sebentar saya koreksi dulu itu. kan Ya. keberatan kan sudah diucapkan tadi, jangan diulangi lagi. Ya, tadi kan keberatan masalah itu, tolong jangan diulangi lagi nanti jadi perdebatan. Keberatannya tadi. Ya udah. Nah itu kan sudah cukup ya. Silakan Bang Logika menjawab. Izin. Siap. Ya izin akan saya berikan setelah Bang Logika menjawab. Datu. Siap. Dek Datu api di Kalau dulu. secara umur mungkin lebih tua dari saya daripada Anda. Iya. Tapi kalau secara otak lebih tua dari saya deh. Iya, silakan. Bang Emil sabar dulu. Beri kesempatan Logika. Secara umur saya 51 ya. Anda mungkin 45. Otak saya lebih daripada 51. Ya. Bang Emil sabar dulu. Nanti giliran ya. Giliran. Silakan Bang Logika. Jadi kehormatan seseorang itu tidak dilihat dari umur dia Bang, tetapi dilihat dari cara berpikir dia. Apa guna kau punya umur 51 tahun, tetapi otak Bang Logika, sebentar saya luruskan. Menjawab dulu, menjawab apa? Oh menjawab dulu, oke. Oh ya itu. siap. Karena dia agak gini tadi ya, udah aku tanggapin. Oke. Saya jawab ya Bang ya. Jadi untuk Bang Mega ini menunjukkan kebotolannya lagi. Mohon maaf, saya tegas saja atau saya pakai bahasa Rocky Gerung aja, dungu. Nggak apa-apa ya. Karena begini. Tidak semua segala sesuatu yang kita pelajari itu kita akan murni bertegak seperti itu. Contoh, ya, apakah karena saya sudah belajar di yang baik-baik, saya nggak melakukan kejahatan? Nggak mungkin. Karena itu sifat umumnya manusia seperti itu. Ya, saya rasa Anda pun itu diajarkan yang baik, tapi kenapa Anda melenceng? Contoh kita berkendara, tidak mungkin orang tidak tahu Bang, berkendara itu wajib pakai helm. Ya, wajib punya SIM, punya surat-surat kendaraan. Tetapi kenapa kita lihat ada jutaan orang berkendara itu yang kena tilang, padahal aturannya jelas. Jadi pertanyaannya bukan itu. Terus kalau kita tahu kita nggak langgar, bukan ya, karena melanggar itu adalah salah satu bentuk kita itu manusia loh, yang memang tempatnya salah. Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, apa tindakan kita, itu seharusnya Anda pertanyakan. Ya, jadi bukan berarti karena guru saya mengajarkan saya ini seharusnya kamu tidak melakukan itu. Itulah kesalahan saya, itulah kelemahan saya. Tetapi yang seharusnya yang menjadi pandangan Anda setelah logika telah mengcosplay, menginjak Bible, menghujat, menghina, apa tindakan dia? Kalau Anda jujur, tindakan saya adalah meminta maaf secara umum kepada semua orang Kristen yang ada yang saya kenal. Ya, meminta maaf dan saya rubah dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Buktinya apakah Anda melihat saya melakukan itu 2 kali, 3 kali? Tentu tidak. Saya hanya melakukan itu sekali dan saya mengatakan dengan tulus kepada orang Kristen, saya telah menyesal dan saya tidak akan lakukan lagi. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya, walaupun saya sudah minta maaf sama kalian dan kalian memaafkan, ini orang Kristen banyak saksi di bawah. Saya mengatakan demikian. Maka kalau kalian tetap melaporkan saya dari Kristen, laporkanlah. Saya tidak akan menuntut, saya tidak akan marah. Ya, maaf dari kalian itu sudah cukup buat saya. Ya, ya. Tetapi kalau proses berlaku, silakan.
Karena apa? Saya diajari untuk bertanggung jawab. Penjara itu bukan tempat terhina bagi saya. Kenapa? Saya seorang muslim. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi mau di dalam sel atau di luar sel, nggak ada masalah. Allah mampu memberikan kebahagiaan dengan orang-orang yang di luar sel, dan Allah juga mampu memberikan kebahagiaan orang di dalam sel. Standar kebahagiaan itu bukan berarti kita di dalam atau di luar sel. Allah mampu membahagiakan orang-orang kaya, dan Allah juga ya dengan kekayaannya, dan Allah juga mampu membahagiakan orang-orang yang miskin tanpa menjadikan dia kaya. Jadi Allah mampu. Saya punya keyakinan itu sehingga saya tidak punya rasa takut untuk masuk ke dalam sel tersebut. Jadi ingat Dede ya, pertanyaannya jelas. Seharusnya pertanyaan Anda itu bukan masalah kalau kamu udah belajar seharusnya kamu gak melanggar, bukan. Tetapi kalau saya sudah udah melanggar, maka apa tindakan saya sesudahnya? Apakah saya membenarkan tindakan saya itu, saya membela diri saya dan tidak mau mengakui kesalahan, atau justru sebaliknya? Sekian, terima kasih Bang Jul. Baik, terima kasih. Jadi tolong jangan dikonter lagi karena banyak yang mau bertanya ini ya. Kita beri kesempatan karena di sini Bang Logika menjawab. Jadi memang saya kasih ruangan yang seluas-luasnya. Kita harus hormati siapapun itu ya, saling menghormati. Untuk selanjutnya mungkin ya, mungkin sedikit saja. Mungkin gurunya lupa ini. Mungkin gurunya lupa ini. Ada di dalam Sahih Bukhari ini. Larangan memaki atau melaknat orang lain. Udah, maaf ya. Gurunya lupa ya. Oh, lupa gurunya Pak De nggak ngajarin ini. Oke, apa ngajarin ini gurunya lupa. Nanti kita kotor ya. Nanti kita kotor setelah selesai. Nggak ngajarin ini, lupa gurunya. Bang, beri kesempatan yang lain. Nanti jadi ribut dengan saya. Harus ikuti aturan main lah. Itu nanti kita sabar. Dek Mega sabar. Oke ya. Oke Dek. Logika. Jangan Dek, gua 48 tahun loh. Sudah. Gua 48 tahun abdi negara gue. Sabar dulu. Nanti kalau jadi kagak logika nanti akan keluar dari sini karena nggak merasa nyaman. Kita memerlukan datanya kan. Nah, itu tolong yang lain kondusif. Jangan sampai Bang Logika nggak merasa nyaman di sini terus keluar dari sini. Kita nggak bisa mewawancari lebih lanjut loh ya. Iya. Ya. Untuk sesi selanjutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Emil untuk membuat satu pertanyaan. Habis itu dijawab. Enggak, gini Bang Zul. Ya, silakan saya buat statement ya. Saya buat statement dulu ya. Ya, pertanyaan aja Bang. Pertanyaan aja Bang. Ini saya bikin statement dulu. Kan Bang Logika panjang lebar ini. Bernarasi begitu menampakkan kecanggihan otaknya. Ya, ada ini dia. Saya buat statement dulu. Kenapa ini kejang-kejang? Anda di sini ya dengar. Aduh. Pak De, saya boleh nggak ini Pak De? Boleh nggak Pak De? Ini ya, nggak usah berstatement, langsung bertanya. Di sini kan judulnya ini statement dulu Bang De. Iya, statement dulu mengkantar statement dia ini. Tuan Logika menjawab. Ya. Gini Bang Emil langsung bertanya aja. Langsung bertanya. Karena yang lain tuh masih antri loh, banyak yang antri. Bukan gini Bang. Kesempatan juga Bang Jul orang di bawah. Kalau udah bertanya turunkan aja ganti yang di bawah. Mungkin ada ratusan orang yang ingin bertanya. Ikuti aturan main, makanya Bang Emil. Oke, gini. Iya. Apa yang Anda lakukan ya terhadap umat Islam sebagaimana yang kami lakukan dalam organisasi API ya. Contoh ya. Kami ada sebuah musibah, kami bergerak. Anda nol. Anda cuma keluar seperti anjing ya. Kalau anjing menyala saya nggak dengar. Ya dengar ya. Kalau anjing menyala saya nggak dengar. Kami berbuat, kami bertindak. Kami tidak pernah menginjak peringatan semuanya, baik Logika maupun Bang Emil untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak, tidak pantas. Untuk semuanya ini ya. Ini seperti ya. Iya. Oke Bang Zul ya. Kami berbuat, kami berkarya demi apa? Demi Islam. Ya, bahwa kami berbuat. Nah sekarang bertanya saya, Anda kan selama ini saya baik, sementara Anda pelaku penghina, penginjak agama lain, penista agama lain. Nah sekarang saya minta kepada Anda, apa yang Anda telah perbuat
sebagaimana kami dari organisasi API telah berbuat. Tunjukkan satu saja yang Anda perbuat, sementara selama ini Anda pergi menghina sesembahan orang lain, menginjak sesembahan orang lain, terus karena ketakutan Anda agar Anda tidak dilaporkan, Anda sebenarnya takut dalam hati Anda, tapi karena ingin menampakkan, oh saya itu baik, makanya Anda itu berbalik ke arah, mengambil mereka sebagai teman, agar apa? Inilah yang disebut munafik. Nah sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan satu saja ya yang pernah Anda lakukan terhadap umat Islam kebaikan. Ya, tunjukkan. Saya tunggu. Nah, makasih Bang Zul. Oke, siap ya. Ya, teman-teman sekalian, sebelum Bang Logika menjawab, yang teman-teman dibawa, memang saya beri kesempatan seluas-luasnya di sini Logika. Coba bayangkan kalau kalian masuk ke komannya Bang Logika, nggak sesuai dengan tema yang dianukan Bang Logika, pasti kalian di-kick. Gitu loh. Pasti kan Bang Logika? Yeah. Nah di sini makanya itu saya mempertahankan Logika untuk bisa kita wawancara, kita bedah ini orang ini. Gitu loh ya, paham ya sampai di sini. Silakan Bang Logika untuk menjawab, dan tolong bahasanya agak didonkan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Silakan. Oke, siap Bang, siap. Jadi tolong ya, di-mute dulu Dek Datu Api. Saya ingin bernarasi itu tidak ada gangguan. Di-mute dulu Dek. Bisa? Minta tolong? Ya, untuk bahasa-bahasa itu. Anda lanjut aja, saya kan nggak mau Bang. Kalau enggak ya udah, aku nggak mau. Aku nggak mau jawab. Saya mute aja, saya mute dulu. Saya mundur. Kok malah turun? Oke ya. Oh, keliru saya, Bang. Naik lagi. Keliru saya. Tak mute malah tak turunkan. Keliru saya. Jangan diturunkan Bang. Keliru, maaf Bang Emil. Bukan naik lagi deh. Naik lagi. Iya, naik lagi. Sambil menunggu Bang Emil naik, silakan Bang Logika menjawab. Siap. Dan tolong Bang, jangan ada yang motong saya. Ya begini. Ada nasihat guru SD saya dulu. Jangan apa kata dia? Jangan pernah bertanya apa yang negara bisa lakukan buat kau, tapi katakanlah apa yang bisa kau lakukan untuk negara. Jadi begitu juga di dalam agama Islam. Jangan bertanya kami sudah melakukan ini itu dan sebagainya kepada ini. Jangan. Nggak perlu kita keluarkan itu. Kenapa? Dakwah itu tidak melihat hasil. Yaitu yang pertama. Jadi saya bukan tipe orang seperti kalian yang haus akan pujian. Ya karena ini kami sudah nyumbang ini itu sebagainya. Nanti saya tanya satu, lu masalah donasi lu bingung. Ya tunjukkan kepada saya di mana ya itu dan sebagainya. Kalian bingung. Ya tadi saya nggak mau bertanya. Ya oke. Karena saya nanti malas kalau kalian tuh malu begitu. Oke, saya langsung ke poinnya aja. Jadi begini abangku. Kita coba cek di bawah aja. Coba teman-teman ya. Saya ini yang tolong yang komentar Kristen aja dulu, Kristen aja, jangan ada yang komen Muslim dulu. Nah kalau nanti ada Muslim yang komen berarti kalian menganggap diri kalian Kristen, ya. Tolong ini Bang ya, kita coba lihat, karena kalau aku ngomong kecat dari mulutku terlalu kotor. Biarlah dari teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen, coba kalian jawab pertanyaan saya di bawah. Saat kalian melihat apologet Islam Indonesia, khususnya APII, Juma dan lain-lain, apakah kalian melihat Islam itu buruk lewat mereka atau baik? Coba. Apakah kalian mengenal Islam itu dari apologet ini buruk atau baik? Coba. Keluarkan typing terbanyak. Buruk atau baik saat kalian melihat apologet ini berbicara Islam, apakah yang kalian lihat buruknya atau baiknya? Coba. Jujur. Itu baik rupanya. Tunggu, sabar dulu. Berarti kalau yang komen ini Islam nanti berarti dia oten ya? Sabar dulu Datu, di-mute dulu, itu yang saya bilang. Oke. Jadi begini abangku ya. Kalau yang komen ini baik, berarti dia itu Muslim. Udah jelas. Karena saya ribuan tamu saya Bang, di komal saya itu dari orang Kristen semua Bang. Dah, saya ingatkan. Itu mereka sangat tidak suka dan sangat tidak senang Bang. Karena agama mereka disenggol, ketuhanan mereka dihina, ya. Mereka menganggap Islam itu buruk kalau mereka lihat dari apologet. Tapi saat mereka melihat Islam dari Tuhan Logika, apa yang terjadi? Mereka lihat ada kedamaian di situ Bang. Itu kedamaian yang mereka lihat. Kenapa? Saya tidak pernah menghina sesembahan mereka. Ya, saya tidak pernah menyenggol Tuhan mereka. Saya tidak pernah menyenggol kitab mereka. Tetapi apa yang terjadi? Begitu juga. Seburuk-buruk. Oke, saya nggak nyaman Bang kalau dipotong-potong terus. Ya, saya bilang bagaimana sih, teman-teman nggak bisa tertib. Aku nanti aku sendiri yang menurunkan lo ya.
Oke, saya lanjutkan Bang ya. Oke. Atau begini aja lah, begini aja ya. Teman-teman yang masih belum puas, silakan ada undang logika ke Komal kalian. Ini kesempatan kita loh bertanya. Enggak berani. Silakan undang logika. Iya, nanti kami undang kau ya. Nah, oke, gitu aja ya. Gimana? Kami undang kau berani datang? Berani datang? Kita PK aja kalau berani. Iya. Kami undang kau ke Komal Muslim, ke Komal kami. Berani datang? Berani enggak? Jangankan datang. Iya siapa? Siapa narasumbernya dari Muslim? Berani datang? Narasumbernya dari Muslim siapa dulu? Nanti malam ini bukan waktunya untuk tantangan di room ini loh. Iya, udah begitu aja. Iya, sudah ada. Apa dulu? Bang logika narasumbernya siapa dulu? Kalau menghadapi orang bentuk Anda itu nggak menghasilkan apa-apa. Udah. Oke, turunkan aja Bang. Kayak gini, ya, satu kali lagi saya kasih kesempatan ya. Sekali lagi yang tidak saya perkenankan membuka mic tanpa izin dari kita, maaf saya turunkan. Sekali lagi aku harus konsisten dalam hal ini loh ya. Oke, siap. Silakan logika, secukupnya dan to the point gitu aja. Oke, jadi begini Bang, poinnya adalah ya, coba kita adakan survei. Saya minta Bang Jul sendiri atau Bang Umar yang adakan survei dan tolong dijawab Bang. Ya, karena saya percaya Bang Jul adalah orang ini. Ini jawab, tolong Bang jawab ya. Menurut Abang, saat apologet membuka Komal, ya, apakah di situ ada penghujatan terjadi atau tidak Bang? Atau banyak atau tidak? Kalau Abang lihat baik dari typingan dari orang-orang di atas. Bang Logika, jangan bertanya kepada penanya. Nanti jadi debat nantinya. Enggak, ini sama Abang. Ya. Karena Bang Jul kan di sini posisinya paling netral yang saya kenal, atau Bang Umar. Iya Bang ya. Kalau yang lain saya nggak terlalu kenal kan. Nah, saya hanya ingin kita adakan survei sejenak aja Bang. Saat apologet Islam Indonesia mengadakan Komal, mereka buka Komal, mereka buat perdebatan, pasti tidak akan penguji Bang. Pasti itu akan ada typing berperang-perang terus di sini. Sementara saat Tuan Logika membuat Komal, ya Bang ya, itu hanya sedikit dan itu yang banyak penista itu dapat dari orang Islam sendiri di situ. Yang dari apologet apalagi pengikutnya Juma. Situ kita bisa lihat ternyata orang Kristen ini tergantung cara kita kepada mereka. Saat kita niatnya baik kepada mereka, maka mereka akan welcome. Ayo sini, nggak apa-apa. Nggak ada penghujatan, nggak ada penghinaan, nggak ada penistaan terhadap Allah saya, Nabi Muhammad saya, dan Al-Quran saya. Tapi kenapa mereka berubah jadi penghujat saat di Komal apologet? Itu pertanyaannya Bang. Ya silakan lanjut Bang Jul. Baik, terima kasih. Pikirkan sendiri jawabannya. Izin Bang Zul sebelum saya turun Bang Zul, saya paling jijik ya. Sebelum saya Bang Zul. Iya, cukup. Saya izin 1 menit ya. Cukup. Waktu tidak saya berikan karena Bang Ali. Oke Bang Zul, selamat malam Bang Zul. Selamat sore Bang Zul. Selamat sore Bang Eni. Saya dengan si babi ini maaf. Jangan berkata. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi edukasi bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Tuan Logika itu adalah benar ya teman-teman ya. Karena Tuan Logika sekarang ini dibenci oleh teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadi saksi atas pelaporan 3 orang yang terlapor kemarin itu, yaitu si Juma dan kemudian si Norari Tonang dan Uni Rifat. Nah teman-teman, dia menjadi saksi di sana nanti di Polda Sumut untuk memberatkan si Juma dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena dinilai oleh Tuan Logika bahwa mereka itu penghujat. Dan kemudian ada tuntutan dari mereka dan terlapor ini bahwa Tuan Logika juga pernah menginjak Alkitab. Nah tetapi kita tahu sendiri teman-teman ya, bahwa Tuan Logika ini setelah dia menginjak Alkitab Kristen kemarin, justru dari sana dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, dan juga dia siap apabila dia dilaporkan dan kemudian diproses secara hukum oleh pihak penegak hukum, dia siap menghadapi proses hukum teman-teman ya. Nah, tetapi ketika ada orang-orang khususnya dari organisasi api ini seperti si Juma ini menghujat kekristenan teman-teman ya, itu mereka menilai bahwa si Juma itu dan Umi Rifa itu mereka menghujat Kristen dan itu sudah dinilai sebagai pembela agama mereka. Dan itu yang disampaikan oleh Tuan Logika tadi, bahwa kalau kita berdiskusi dengan orang Kristen tanpa ada hujatan, kita pasti diterima dan welcome. Gak ada penghujatan terhadap kitab suci kita, Tuhan kita, dan juga
Dan juga Nabi kita tidak ada penghujatan kalau kita diskusinya baik-baik. Tetapi kenapa kemudian nanti orang Kristen itu menjadi penghujat? Karena sudah dimulai oleh mereka sendiri. Nah, jadi sekarang Tuhan logika itu dibenci oleh teman-temannya dan bahkan sudah dikeluarkan dari organisasi api itu. Karena kita tahu bahwa organisasi yang diketuai oleh cuma itu, ya pasti anggota-anggota mereka itu di left-left itu menghujat kekristenan. Nah, dan itulah yang ditentang dan itulah yang dilaporkan juga kemarin oleh si Dosman yang menjadi saksinya sendiri, Lina Wijaya dan juga Tuan Logika. Kenapa sekarang dilaporkan mereka teman-teman supaya itu dikondusifkan suasana di media sosial itu karena yang membuat gaduh media sosial maupun dunia lintas agama ini teman-teman, ya mereka-mereka yang menghujat ini, mereka-mereka yang memulai membahas kekristenan seperti Dunitan, Kainama, Nanda, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika mereka membahas menghujat kekristenan, menafsirkan secara brutal, sebenarnya tidak mereka teman-teman menafsirkan Alkitab, mereka menganggap bahwa itu adalah dakwah. Mereka anehnya ketika ada orang yang memuji-muji mereka, memuja-muja mereka ketika agama lain dihujat oleh mereka-mereka sang penghujat ini teman-teman. Dan ketika dilakukan hal yang sama kepada mereka tidak terima. Justru kita dianggap sebagai penista sekalipun kita sudah menampilkan data ya. Data dari kitab suci mereka sendiri sama seperti apa yang dialami oleh anak Bata. Ketika dia berdebat dengan Yusuf P. dan bahkan si Cuma Duba, itu dia menampilkan data-data, dalil-dalil bagi pelari kitab suci maupun hadis, tetapi kenapa kemudian dia diproses secara hukum? Karena dinilai menafsirkan bebas. Nah, tetapi kalau mereka menafsirkan kitab suci Kristen dengan bebas, itu tidak dinilai menista, justru dinilai itu sebagai membela agama dan berdakwah. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita lebih wahas lagi, lebih cerdas lagi ya. Nah, jadi kiranya kita semakin saling menghormati dan kita tetap junjung tinggi yang namanya toleransi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI.
dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.